بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إخواتنا في الله أعزنا الله وإياكم ورحمني الله وإياكم. Telah kita sebutkan hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dalam lafaz yang lainnya menyebutkan la yadkhulun nara ahadun fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min iman wa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min kibriya. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang di dalam hatinya tersebut ada mithqal dzarrah, biji yang paling kecilnya, berupa kesombongan. Lafaz yang lainnya menyebutkan tidak akan masuk ke dalam an-nar salah seorang yang di dalam hatinya terdapat mithqalu habbatin khardalin min iman, satu biji yang paling kecil dari keimanan. Demikian pula tidak akan masuk ke dalam al-jannah salah seorang di dalam hatinya terdapat satu biji yang paling kecil berupa kibriya, kesombongan. Sehingga ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita demikian bahayanya sifat al-kibr, sifat sombong, congkak. Apabila ada pada seorang hamba, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dikhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, kecongkakan, maka tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Dan keterangan yang kita sebutkan kemarin, makna la yadkhulul jannah adalah dukhulan awwaliyan, tidak akan masuk ke dalam al-jannah pada kali pertamanya, menunjukkan adanya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam al-jannah. Kita ingat ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sifat ahlul jannah adalah orang-orang yang tidak ada kesombongan di dalam hatinya, bersikap tawadhu. Ini sifat ahlul jannah. Demikian pula tidak menginginkan menimbulkan kerusakan di dunia, sehingga dirinya adalah seorang yang tawadhu lantaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Ini ikhwatana fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Kita ingat hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Salamah ibn al-Aqwa, mungkin
sebelumnya telah kita sebutkan, di mana ketika ada salah seorang makan di samping Rasulullah SAW dalam keadaan dirinya menggunakan tangan kirinya, maka Rasulullah SAW menegurnya dan mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Petunjuk bimbingan dari Rasul SAW, nasihat, teguran dari Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika dirinya sombong, ketika menolak al-haq, menolak perkataan Rasul SAW, berarti ada kesombongan di dalam hatinya. Maka dirinya mengatakan, ma astati', aku tidak mampu untuk kemudian melakukannya. Dan diterangkan oleh periwayat hadis ini, ma mana'ahu illa kibrun, tidaklah yang mencegah dirinya untuk kemudian menerima nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan tangan kirinya dan makan dengan tangan kanannya, melainkan kesombongan yang ada di dalam hatinya. Sombong, congkak, tidak mau menerima nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastata'ta, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka diterangkan oleh periwayat hadis ini, sama rafa'ahu ila fihi, maka laki-laki ini lantaran kesombongannya menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya tidak sanggup mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azab di dunia, apalagi azab pada yaumul qiyamah lebih dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka al-mutakabbirin. Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal kalian selama-lamanya di dalamnya. Kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang menyombongkan diri mereka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka, mengolok-oloknya, menyombongkan diri mereka. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Maka sesungguhnya demikian jeleklah akibat tempat yang dihuni oleh mereka mutakabbirin, orang-orang yang sombong di dunia. Kita mengingat ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, Iblis, seorang hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mal'un, yang dilaknat. Apa sebab dilaknatnya Iblis oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sebab kenapa Iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam al-jannah? Lantaran ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dalam keadaan Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah, dalam keadaan Iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nar, dari api. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam sebagai ta'ziman, sebagai pengagungan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu ajma'un, maka para malaikat sujud lantaran mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali Iblis lantaran dirinya enggan untuk kemudian mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan sombong. Kemudian dirinya adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan Iblis? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegah engkau Iblis untuk sujud kepada seorang makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam alaihi salatu wassalam? Maka apa katanya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin,
sesungguhnya engkau ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan aku dari api. Dalam keadaan engkau menciptakan Adam dari tanah, menganggap bahwasanya api adalah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan tanah. Meyakini penciptaannya lebih baik dibandingkan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Merendahkan Adam alaihi salatu wassalam dan menolak al-haq, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya engkau senantiasa dilaknat oleh aku wa iblis sampai hari kebangkitan, hari ditegakkannya kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Dan pada hadis yang setelahnya, di mana salah seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Sesungguhnya keadaan seorang sangat suka apabila dirinya mengenakan pakaian yang baik, demikian pula sendal yang baik. Apakah yang demikian termasuk kibir yang menyebabkan tidaklah masuk ke dalam al-jannah salah seorang di dalam hatinya terdapat mithqalu dzarratin min kibrin? Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hakikat al-kibr adalah di mana seorang menolak al-haq dan merendahkan manusia yang lainnya. Ketika dirinya menolak al-haq, menolak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hatinya terdapat kesombongan. Ataukah ketika dirinya mengamalkan al-haq tapi merasa ketika dirinya mengamalkan al-haq adalah seorang yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, sehingga sombong, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan yang lainnya, sehingga merendahkan yang lainnya, maka ada kesombongan di dalam hatinya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtu an-nasi. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizahullah taala Al-Wasabi, dalam kitab beliau yang masyhur 20 An-Nasihah li talabil ilmi, 20 nasihat bagi para penimba ilmu, maka di antara sekian nasihat tersebut Syekh hafizahullah taala menyebutkan satu bab khusus tentang permasalahan al-kibr. Hendaklah para tulabul ilmi berhati-hati dari sifat al-kibr tersebut. Kemudian Syekh hafizahullah taala menerangkan tentang adanya salah seorang yang thiqah mengabarkan kepada Syekh hafizahullah taala, di mana ada salah seorang yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala menciptakan rambut yang bagus, tidak seperti yang lainnya. Rambutnya bagus, lihyanya dan yang semisalnya. Akan tetapi subhanallah, dengan bagusnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba tersebut, menyebabkan dirinya sombong kepada yang lainnya, merendahkan rambut saudaranya, menghinakan rambut saudaranya, lantaran menganggap bahwasanya rambut yang dimiliki oleh dirinya lebih baik dibandingkan rambut yang dimiliki oleh hamba tersebut. Dan subhanallah, Syekh hafizahullah taala menyebutkan satu kisah di mana ketika hamba ini atau ketika orang ini dalam keadaan demikian sombong atas rambut dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baik kepada hamba ini, maka tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala merontokkan seluruh rambut yang ada di tubuhnya, sampai tidak ada yang tersisa di tubuhnya satu rambut pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala merontokkannya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, lantaran kesombongan di dalam hatinya. Dirinya tidak menyangka bahwasannya kenikmatan atau fadilah
keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya adalah semata-mata lantaran karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Ketika perasaan ujub, sombong, bangga diri atas yang lainnya ada di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab imma ajil wa imma ajil. Imma disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi kepada hamba tersebut ketika dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika Fathu Makkah, di mana berbondong-bondong kaum muslimin memeluk agama Islam, di mana berbondong-bondong orang-orang yang kafir memeluk agama Islam. Kita ingat perang yang masyhur yang terjadi setelah Fathu Makkah, yaitu perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabatnya sebagai contoh kepada orang yang setelahnya. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum min Allah syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma tawallaytum mudbirin. Maka ingatlah pada hari Hunain, satu kejadian sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, merasa takjub terhadap banyaknya jumlah personil kalian, merasa takjub, merasa bangga dengan banyaknya prajuritnya, merasa takjub, merasa bangga dengan banyaknya persenjataan yang dibawa oleh kaum muslimin pada perang tersebut. Apa akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma tawallaytum mudbirin. Menyebabkan sempitlah bumi yang kalian ada di atasnya. Terjadi serangan yang sangat dahsyat yang dilancarkan oleh mereka orang-orang musyrikin, sehingga menyebabkan berlarianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larilah orang-orang muslim yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum lantaran takjub, lantaran bangga atas kekuatan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita menukilkan perkataan Asy-Syaikh berikutnya, hafizahullah ta'ala, dalam halaman yang ke-15. Kata beliau, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-kibra batarul haqqi wa ghamtu an-nasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya kibir adalah sifat menolak al-haq dan merendahkan manusia yang lainnya. Wa amma batrul haqqi fa huwa daf'ul haqqi wa radduhu. Adapun menolak al-haq, maka maksudnya adalah di mana seorang menolak al-haq, meninggalkan al-haq dan menolaknya, tidak mengamalkannya. Ketika datang kepada dirinya al-haq, maka dirinya tidak mengamalkannya. Wa amma ghamtun nasi fa huwa ihtiqaruhum. Adapun ghamtun nas maksudnya adalah ihtiqaruhum, merendahkan mereka, melecehkan mereka. Subhanallah, sangat dahsyat siksaannya kalau seandainya dua sifat ini menempel pada diri seorang hamba. Sudah dirinya menolak al-haq, demikian pula merendahkan manusia yang lainnya. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Wal mutakabbiru yuridu an ya'luwa bi nafsihi 'ala Allah Ta'ala. Orang yang sombong menginginkan meninggikan dirinya di atas Allah Subhanahu wa taala. Berarti menginginkan dirinya lebih tinggi atas Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala. Fi raddi syar'i wad dini
wa qawlil haqqi min kitabillahi subhanahu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan dirinya menolak syariat dan menolak agama ini, demikian pula menolak ucapan yang benar dari kitab Allah Subhanahu wa taala ataukah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dirinya tidak mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka berarti dirinya menganggap lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ya'lu 'alan nasi aydan, demikian pula dirinya merasa tinggi atas manusia yang lainnya juga. Fayaskharu minhum wa yahtaqiruhum wa yazdarihim, sehingga dirinya merendahkan mereka dan menghinakannya serta melecehkannya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum yang dimaksud dengan al-kibru. Maka bila mana seorang hamba menginginkan memiliki sifat at-tawadhu, maka hendaklah terkosongkan dari dirinya dua sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirinya mengamalkan al-haq dari mana datangnya al-haq tersebut. Demikian pula dirinya memuliakan manusia yang lainnya, siapapun mereka. Dia muliakan, dia hormati, dia cintai orang tersebut selama orang ini adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu ihtiqarul khaliq wal makhluq, sesungguhnya sifat al-kibr ini adalah bentuk pelecehan kepada al-khaliq, sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk pelecehan kepada al-makhluq. Iyadzan billahi taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut, melecehkan Allah Subhanahu wa taala dan melecehkan makhluk yang lainnya. Sehingga wajar ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang seperti ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Lantaran demikian besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar kemaksiatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim." Dan sungguh kami telah menguji umat sebelum mereka, yaitu kaumnya Fir'aun, di mana telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Ketika dirinya mengatakan, "An addu ilayya ibadallah, inni lakum rasulun amin." Hendaklah kalian wahai Fir'aun serahkan atasku Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya bagi kalian. Wa alla ta'lu 'ala Allah, dan janganlah kalian meninggikan diri kalian atas Allah Subhanahu wa taala. Inni atikum bisultanin mubin, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan kekuasaan yang nyata. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, ketika Fir'aun menolak perkataan Musa alaihi salatu wassalam, ketika Fir'aun merendahkan Musa alaihi salatu wassalam, maka dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya dirinya adalah seorang yang menyombongkan dirinya atas Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir qoulihi ta'ala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alla ta'lu 'ala Allah", maksudnya adalah la tastakbiru an ittiba'i ayatih, janganlah kalian sombong untuk mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyanqiyadi li hujjatihi, demikian pula tunduk terhadap hujjah-hujjah. Bisa dengar kan? Demikian pula tunduk terhadap hujjah-hujjah
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wal imani bi barahinihi, demikian pula beriman terhadap burhan yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Ka qaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ketika diri mereka ikhwatana fil a'azanallahu wa yakum menyombongkan diri mereka dan menganggap mulia diri mereka di dunia dengan merendahkan yang lainnya, maka pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala merendahkannya dan menghinakannya sebagai balasan atas apa yang dia lakukan di dunia. Ini menunjukkan ikhwatana fil a'azanallahu wa yakum demikian besar bahayanya sifat al-kibr. Demikian pula demikian besar akibat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan timbakan kepada orang yang memiliki sifat al-kibru tersebut. Kita teringat sebuah kisah yang dialami oleh para ulama salafun salih rahimahullah taala ketika mereka rihlah mencari ilmu, mencari hadis dan mendengarkannya dari seorang alim yang jauh dari negeri mereka. Subhanallah, dikisahkan oleh salah seorang di antara mereka, sampai ada salah seorang di antara mereka para ulama kita salafun salih yang ketika mencari ilmu hadis melewati sebuah daerah yang sangat dingin, sampai saking dinginnya turunlah hujan salju, menunjukkan demikian dinginnya daerah tersebut. Akan tapi ikhwatana fil a'azanallahu wa yakum, demikian sabarnya hamba ini dari mencari ilmu dan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai menyebabkan kakinya lumpuh dan tidak bisa dia gerakan demi mencari ilmu dan mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sampai ada salah seorang di antara mereka, bahkan beberapa orang di antara mereka para ulama kita salafun salih hafizahum rahimahumullah taala, yang saking jauhnya mencari ilmu menyebabkan habislah perbekalannya dan menyebabkan habislah air minumnya, dalam keadaan mereka berada di satu tempat yang tidak ada air untuk kemudian mereka bisa gunakan membasahi tenggorokannya. Sampai diterangkan mereka mengeluarkan air kencingnya dan menampungnya di satu tempat, kemudian mereka meminumnya. Tapi subhanallah, tidaklah menyebabkan perkara-perkara yang seperti ini melemahkan kesabaran mereka dan meluluhkan tekad mereka untuk kemudian melanjutkan mencari hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatana fillah a'azzanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang dikatakan
ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhama al-bala, inna 'idhama al-jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah seukuran dengan besarnya bala, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Dan tentunya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada malam hari ini berupa menghadiri majlis yang mulia ini, dan kita berharap semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kita mendapatkan fadilah mencari ilmu dan menyebabkan diri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.